Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen selaku pembimbing dan pengampu kelas teknik komunikasi geologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lufran Negriadi dengan NIM 111190037 dari teknik komunikasi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir, di mana tugas akhir merupakan serangkaian penelitian ataupun tugas yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana teknik dari universitas. Baik, dengan mempersingkat waktu, mulai saja untuk pemaparan dari proposal saya. Jadi, penelitian yang saya angkat adalah dengan judul Pendekatan Geologi dan Kontrol Struktur terhadap Manifestasi Sistem Panas Bumi Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Provinsi Jawa Tengah. Baik, langsung untuk latar belakang dari penelitian yang ingin saya angkat. Sumber energi panas bumi merupakan energi panas yang tersimpan dalam batuan dan fluida yang terkandung di bawah permukaan bumi. Hingga sekarang, energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain itu, fluida panas bumi juga dapat digunakan pada sektor non-listrik seperti pemanas dan kegunaan lainnya. Menurut Widiarto, tahun 2003, Indonesia merupakan daerah yang dilalui oleh jalur gunung api atau dikenal dengan sebutan dengan Ring of Fire, dengan jalur yang melewati Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Potensi panas bumi yang terdapat di Pulau Jawa terjadi karena hasil gerakan konvergen antara lempeng Indonesia Australia di sebelah selatan Pulau Jawa dan lempeng Eurasia di sebelah utara Pulau Jawa. Untuk lapangan panas bumi Dieng di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lapangan panas bumi yang dijadikan sebagai proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang dioperasikan oleh PT Biodipa Energy. Persebaran manifestasi di suatu lapangan panas bumi dikontrol oleh berbagai faktor geologi. Misalnya, salah satu yang kita fokuskan di sini adalah keberadaan struktur geologi. Sebenarnya adanya kontrol struktur geologi berperan sebagai pathway atau jalur di mana energi panas bumi dapat tersalurkan, sehingga keberadaan struktur juga memiliki peran yang sangat besar dalam suatu sistem panas bumi. Oleh karena itu, saya memiliki ketertarikan untuk mencoba menelusuri seberapa besar untuk struktur geologi tersebut mengontrol suatu daerah lapangan panas bumi. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang ditujukan untuk daerah penelitian adalah satu, bagaimana karakteristik sistem panas bumi daerah penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi geologi daerah penelitian. Nomor 3, bagaimana pengaruh struktur terhadap sistem panas bumi. Yang keempat, apa struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian tersebut. Kemudian yang kelima, dari mana tegasan untuk membentuk struktur geologi tersebut. Dan yang terakhir adalah manifestasi apa yang ditimbulkan dan di manakah titik lemah yang berpotensi menghasilkan energi panas bumi. Jadi, adapun rumusan masalah yang ingin saya bahas dan ingin saya pecahkan dalam pilihan ini adalah ada 6 poin tersebut. Yang harapannya setelah penelitian, rumusan masalah ini dapat terjawab dan mendapatkan suatu jawaban dan titik terang yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari beberapa rumusan masalah tersebut, harusnya ada batasan atau ruang lingkup yang membatasi penelitian tersebut agar tidak terlalu melebar dan terlalu luas. Yang pertama adalah daerah penelitian di sekitar daerah manifestasi panas bumi Dieng, daerah Cikunang, Sejajar, area industri Cikunang, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan geologi disertai dengan data struktur, data geokimia, dan data sebaran manifestasi panas bumi. Dan yang ketiga adalah fokus dari penelitian mengenai pengaruh kontrol struktur geologi terhadap karakteristik sistem panas bumi. Jadi untuk penelitian kali ini lebih difokuskan kepada pengaruh kontrol struktur terhadap manifestasi panas bumi.
Selanjutnya, berdasarkan dari rumusan masalah dan batasan yang ingin dicapai, saya berasumsi dan memiliki hipotesis bahwa ada beberapa hipotesis yang saya pertimbangkan. Yang pertama adalah keberadaan struktur geologi mempengaruhi lokasi munculnya manifestasi panas bumi. Yang kedua adalah pola struktur yang berkembang di daerah penelitian adalah pola struktur Jawa yang berorientasi barat timur dengan arah tegasan utara selatan. Kemudian, struktur yang terbentuk merupakan implikasi dari interaksi lepeng subduksi di selatan Pulau Jawa. Jadi, berdasarkan hipotesis-hipotesis tersebut, harapannya untuk setelah melakukan penelitian, hipotesis ini dapat dibuktikan apakah benar seperti ini atau bertentangan. Karena hipotesis sendiri merupakan suatu dugaan dan perkiraan hasil dari penelitian tersebut. Nah, kemudian untuk maksud dan tujuan penelitian, maksud dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi sistem panas bumi daerah penelitian dan faktor-faktor yang mengontrol munculnya manifestasi pada lapangan panas bumi tersebut di kawasan Dieng, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tujuan penelitian ada beberapa poin yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengetahui kondisi geologi daerah. Yang kedua, mengetahui sistem panas bumi yang berkembang. Yang ketiga, mengetahui struktur geologi yang berkembang. Yang keempat, mengetahui faktor pengontrol manifestasi panas bumi. Dan yang kelima adalah mengetahui hubungan kontrol struktur terhadap manifestasi panas bumi. Kemudian lanjut untuk lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada pada daerah lapangan panas bumi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dengan X dan Y min 375.313 dan 9199733. Untuk X dan Y max-nya adalah 380.281 dan 920.461. Seperti yang sudah diilustrasikan oleh gambar tersebut, untuk lokasi penelitian adalah berada pada kafling tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian. Jadi untuk hasil penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa analisa geokimia, peta geologi, peta pola struktur, peta manifestasi panas bumi, peta geomorfologi, peta topografi, serta laporan sesuai dengan format tulisan tugas akhir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk akhirnya memberikan rekomendasi perencanaan pengembangan dan pemanfaatan panas bumi. Nah, seperti yang sudah diilustrasikan oleh gambar bahwa gambar yang kanan merupakan peta pola struktur Pulau Jawa oleh Marta Jojo tahun 1984 dan yang sebelah kiri untuk yang sebelah kanan adalah sebaran stratigrafi vulkanik daerah penelitian menurut Agung Harijoko tahun 2010. Jadi sekiranya peta yang akan dihasilkan adalah seperti gambar yang sudah diilustrasikan mengenai peta pola struktur dan juga peta stratigrafi atau peta geologi. Kemudian untuk manfaat dari penelitian tersebut ada 3 poin yang akan dicapai. Yang pertama adalah untuk pemilihan daerah, di mana dapat memberikan informasi terkait geologi dan potensi-potensi baru yang dapat dijadikan acuan dan pemanfaatan energi panas bumi di daerah penelitian. Dan yang kedua adalah Universitas Pembangunan Nasional, itu menjadi bagian dari perwujudan Tridharma perguruan tinggi dalam pengabdian terhadap masyarakat dalam pemberian rekomendasi rencana pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah mahasiswa memperhatikan pengetahuan teori pada lapangan langsung dan menjadi bagian penambahan wawasan dan kemampuan untuk optimalisasi ilmu teknik geologi yang didapatkan. Nah, kemudian untuk metode geologi penelitian yang akan dilakukan, terdapat 3 poin utama metodologi. Yang pertama adalah tahap pralapangan, yang kedua adalah tahap lapangan, dan 3 adalah tahap pasca lapangan. Dimana untuk tahap pralapangan ini adalah dilakukan sebelum menuju pengambilan data di lapangan, dimana tahap yang dilakukan adalah studi literatur untuk memperbanyak referensi berbagai paper jurnal atau
data-data lain dari penelitian sebelumnya yang memperkuat atau dijadikan sebagai pedoman untuk referensi pengerjaan penelitian kali ini. Kemudian setelah tahap lapangan dilanjutkan dengan tahap lapangan di mana pada lapangan ini dilakukan observasi lapangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan collecting data atau pengumpulan data mengenai data litologi, data struktur, data manifestasi panas bumi, dan juga data geomorfologi. Kemudian setelah data-data ini sudah didapatkan dari lapangan, dilanjutkan dengan tahap pasca lapangan atau tahap setelah dilakukannya pengambilan data di lapangan. Untuk pengolahannya sendiri berupa pembuatan peta, yaitu pembuatan peta geomorfologi, peta geologi, peta pola struktur, kemudian peta manifestasi panas bumi. Setelah peta-peta ini dibuat, maka dilanjutkan dengan pengecekan hasil. Apabila ada kekurangan data atau data yang kurang akurat, maka akan dilakukan perbaikan data, di mana data bisa di-collecting lagi ke lapangan dan dilengkapi selengkap-lengkapnya. Kemudian setelah peta ini sudah jadi, maka akan dilakukan peta overlay, di mana kita akan melihat bahwa bagaimana kondisi struktur dan peta manifestasi panas bumi yang mengontrol dari lapangan panas bumi di Dieng. Sehingga ketika peta pola struktur dan peta manifestasi panas bumi itu di overlaykan, maka di situ akan terlihat bagaimana pola kemunculan dari manifestasi panas bumi dan juga titik-titik lemah yang berpotensi juga untuk bisa dieksplorasi dan eksploitasi untuk lapangan panas bumi. Kemudian setelah melakukan overlay pada peta, dilanjutkan dengan laporan akhir, di mana untuk laporan akhir disesuaikan dengan format yang diberikan oleh universitas, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi sekian proposal tugas akhir yang bisa saya susun dan bisa saya sampaikan, dan saya menyadari banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian saya ataupun dari materi yang saya paparkan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kekurangan yang ada, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.